Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Minggu pagi suasana begitu cerah, dengan awan yang membiru, disertai kicauan burung yang berlarian ke sana kemari. Seakan dunia ini begitu indah, tanpa adanya masalah pelik di kehidupan. Sebut saja Mika, gadis berusia 19 tahun itu terpaksa harus menerima kenyataan pil pahit. Karena ayah dan ibunya resmi berpisah di bulan ini. Rumah tangga mereka hancur karena adanya orang ketiga yang telah menjadi pelakor, menghancurkan kebahagiaan Mika dan juga kedua adiknya yang masih belia. Dan yang paling membuat Mika sakit hati adalah ketika ayahnya lebih memilih wanita penggoda itu daripada bersama dengan buah hati dan seorang istri yang menemaninya dari bawah. Hak asuh anak yang kebetulan jatuh pada Ibu Yati menjadikannya harus siap menjadi seorang wanita single parent dengan 3 anak. Dan untunglah Bu Yati memiliki keterampilan memasak dan membuat kue. Dari situlah dia mampu menghidupi ketiga anaknya. Wanita yang tegar dan mandiri itu mampu membuatnya bangkit dari keterpurukan. Sifat mandiri itu pun diwariskan kepada Mika, yang memang menjalani hidup dengan optimis. Karena tak selamanya langit mendung akan turun hujan. Tak terasa usia Mika sudah menginjak 25 tahun. Kini dia bekerja di sebuah pabrik tekstil di kotanya. Hingga suatu hari Mika mendapatkan kabar yang mengejutkan. Neneknya yang di kampung mendadak sakit parah. Dengan terpaksa Bu Yati pun memboyong ketiga anaknya untuk pulang kampung. Karena Bu Yati memang anak perempuan satu-satunya. Dan dia merasa paling bertanggung jawab dengan kondisi ibunya. Perjalanan yang ditempuh hampir 5 jam. Dan itu akhirnya mereka sampai juga di rumah tua bernuansa Jawa kuno. Tampak nenek Mika yang akrab dipanggil Mbah Ira itu tergeletak lemas di atas ranjangnya. Sudah berhari-hari Mbah Ira selalu memuntahkan makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Dengan sabar, Bu Yati pun merawat dan memandikan ibu yang telah melahirkannya itu. Di sisa umurnya, Mbak Ira menitip pesan kepada Bu Yati agar mau menempati rumah Mbak Ira setelah dia meninggal. Karena itu adalah sebuah wasiat dari orang tua. Mau tak mau, Bu Yati pun menerimanya meski dia harus rela meninggalkan rumahnya di kota. Dan itu tentu saja tak mudah bagi Mika yang memang sangat sulit beradaptasi di tempat barunya. Selain sepi, kampung Mbah Ira sendiri juga menyimpan banyak cerita misteri, termasuk rumah kosong di samping rumah Mbah Ira yang sekarang Bu Yati dan anaknya tempati. Rumah itu terlihat angker meskipun di siang hari. Menurut cerita dari para tetangga, rumah yang memang letaknya di ujung jalan itu sering terdengar suara-suara aneh dari dalam, mulai dari gelas pecah hingga suara hewan buas. Menurut cerita, dulunya penghuni rumah tersebut sering mengalami kejadian-kejadian aneh hingga mengalami teror dari makhluk tak kasat mata. Semua itu bukan tanpa alasan. Entah mitos atau tidak, rumah yang disebut juga rumah tusuk sate itu adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus. Sebenarnya rumah itu ingin dirobohkan oleh pemiliknya demi kenyamanan para warga. Tapi segala upaya tak membuahkan hasil.
seolah penghuni lain rumah itu tak rela bila alamnya dirusak. Suatu malam, Mika tak sengaja mendengar suara tangisan seorang wanita. Karena suaranya begitu menyayat hati, Mika pun merasa iba dan jiwanya tertantang untuk masuk ke dalam rumah tusuk sate tersebut. Hobinya yang suka mendaki gunung adalah salah satu modal dasar keberaniannya dalam menguji adrenalin. Mika pun kemudian melangkahkan kakinya setapak demi setapak. Dia kemudian membuka pintu yang sudah karatan. Gelap, pengap, dan ketakan kelelawar menyambut kedatangan Mika. Jiwanya semakin tertantang untuk menelusuri sudut demi sudut rumah tersebut. Hanya sorotan lampu dari luarlah satu-satunya pencahayaan Mika malam itu. Hingga secara tak sengaja, dia pun menginjak sebuah benda yang terasa bergerak. Karena minimnya cahaya, Mika pun mulai meraba-raba benda di bawah kakinya. Sontak Mika menjadi ketakutan saat mengetahui benda itu tak lain adalah tangan manusia lengkap dengan jari dan kuku panjangnya. Langkah 1000 Mika menuju pintu untuk keluar, tapi sialnya dengan cepat, pintu tersebut menutup dengan sendirinya. Nafas yang tersengal-sengal membuatnya kelelahan dan merasa putus asa. Karena sekencang apapun dia berteriak, suaranya tak akan mampu didengar orang. Mika hanya bisa menangis dan berharap malam segera berakhir. Ayat-ayat suci Al-Quran keluar dari mulutnya. Sebisa dan sekuat tenaga, dia melawan rasa takutnya. Dan keajaiban itu pun muncul ketika Mika melihat ada nenek-nenek memakai kerudung putih dan kain jari sebagai pakaiannya. Nenek itu lalu membawa air yang begitu jernih yang dibawanya dengan mangkok kuno. Kemudian nenek itu pun menuju ke sudut rumah untuk melakukan meditasi. Tak selang berapa lama kemudian setelah nenek itu bermeditasi, ada sinar terang nampak di hadapan beliau yang kemudian berubah menjadi sebuah kitab yang bersinar. Dan ketika nenek itu membuat kitab tersebut, tiap lembarnya mengeluarkan cahaya terang, sehingga ketika nenek itu membacanya, beliau tidak mengalami kesulitan meski suasana gelap sekalipun. Setelah nenek tersebut membaca kitabnya, angin berembus kencang. Beliau kemudian meniup mangkok itu 3 kali. Dan ajaibnya setelah meniup mangkok tersebut, tampak segumpal asap tebal dari luar jendela menghampiri nenek tersebut. Asap tersebut sangat cepat mengelilingi nenek itu dalam bermeditasi. Secara perlahan, gumpalan asap itu juga mengarah ke arah Mika dan hanya berputar-putar, seolah gumpalan asap itu memagari tubuhnya. Tak berapa lama kemudian gumpalan asap itu pun berangsur menghilang. Malam semakin larut. Malam pun semakin larut. Bersama dengan hilangnya asap itu, seluruh sudut rumah terlihat terang benderang. Sekarang terlihat jelas di hadapan Mika berdiri 2 wanita yang sangat cantik jelita. Kedua wanita itu berdiri berjauhan, tapi anehnya wajah cantiknya berubah menjadi menakutkan dengan sekejap. Bola matanya yang memutih serta muka yang hancur dipenuhi dengan belatung membuat sekujur tubuh Mika kaku karena ketakutan. Dan sialnya lagi, nenek itu sudah lenyap dari pandangannya. Hanya saja ada sebuah benda berupa keris kecil ada di telapak tangan Mika. Dan juga mangkok yang tadinya berisi air kini berubah menjadi sebuah tasbih. Entah untuk apa semua benda itu. Yang pasti, Mika seolah menjadi lebih berani dalam menaklukkan keadaan. Dia kemudian duduk sambil memutarkan tasbihnya. Mulutnya tak berhenti dalam beristighfar. Keris itu pun berubah menjadi tombak raksasa
yang membuat para bangsa lelembut pun kepanasan dan tubuh mereka seolah meleleh dan berubah menjadi abu. Mika seakan tak percaya dengan apa yang dialaminya. Dia kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Sesampainya di rumah, tampak Ibu Yati dan juga para tetangga terlihat panik. Bu Yati pun mengusap air matanya yang memang tak kunjung berhenti. Kedua adik Mika juga terlihat memeluk dan memandangi fotonya. Setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, pelukan hangat dari keluarga tercintanya langsung mendarat di tubuh Mika. Seakan tak percaya anaknya kembali pulang, Bu Yati terus saja mengucap syukur alhamdulillah. Sementara itu, Mika merasa heran karena dia hanya pergi beberapa jam. Tapi kenapa ibunya mengatakan kalau dia sudah menghilang selama 2 pekan? Entahlah, mungkin Mika tak sadar kalau dia sudah masuk ke dimensi lain. Dan atas izin Allah, dia masih bisa berkumpul dengan keluarga tercintanya lewat sosok nenek penolong yang masih menjadi misteri hingga sekarang ini.